Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melati Dori Simanung Khalid. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars, jurusan Manajemen semester 6, kelas reguler pagi. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Richard Tambunan MBA. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perambatan ekonomi global terhadap virus COVID-19. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019. Penyebaran virus COVID ini sangat cepat menyebar, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat di 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat memilih barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah di bidang investasi. Virus corona juga berdampak pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina mencapai 2,0 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12,8% dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Di lain sisi, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Dampak yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di beberapa negara di belahan dunia. Pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2020 telah berlangsung pertemuan G20 yang diadakan di Arab Saudi. Anggota G20 ini terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Wabah virus corona menjadi topik diskusi pada pertemuan tersebut. Dalam pertemuan G20, negara-negara G20 menyampaikan simpati kepada masyarakat dan negara yang terdampak virus corona, khususnya Cina. Munculnya berbagai tekanan G20 untuk meningkatkan kinerja sama dengan mempererat kerjasama internasional. Negara-negara G20 juga sepakat memperkuat pemantauan terhadap risiko global khususnya yang berasal dari COVID-19 serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi dari dan sepakat mengimplementasikan kebijakan yang efektif dari sisi moneter, fiskal maupun struktural. Jika Presiden mengeluarkan kebijakan lockdown, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang akan berhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan
lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekankan penyebaran dan menjauhkan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagai warga negara yang baik dan patuh pada pemerintah dan aturan kita, hanya perlu disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing atau jaga jarak di rumah aja untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali. Sekian dari saya, semoga kita selalu sehat. Terima kasih.